setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing dalam ibadah minggu ini Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber kehidupan bagi kami, betapa kami bersyukur atas hari-hari hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami masing-masing. Di tengah-tengah pergumulan hidup yang kami hadapi, di tengah-tengah tantangan yang datang silih berganti dalam hidup ini, tetapi kasih Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kami. Berkat Tuhan selalu ada bagi kami semua. Dalam segala sesuatu yang kami kerjakan dalam hidup ini, Tuhan terus menyiapkan yang terbaik bagi kami semua. Tetapi Bapa, kadangkala sikap hidup kami semua masih jauh dari apa yang Engkau kehendaki dalam hidup ini. Ketika kami bergumul, kami mencari Tuhan. Ketika dalam kesulitan, nama Tuhanlah yang kami sebut. Tetapi ketika berkat melimpah, kami lupa mengucapkan terima kasih atas berkat-Mu bagi kami. Kami lupa untuk bersyukur atas segala anugerah dan berkat Tuhan yang terus ada dan menyertai kami semua. Bahkan pun Bapa, di hari-hari hidup yang kami jalani, tidak sedikit kesalahan, pelanggaran, kealpaan, kelalaian, perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang membuat kami berdosa di hadapan-Mu, ya Tuhan. Terkadang lewat pikiran, kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang menyakiti hati orang lain, kata-kata yang tidak mendatangkan berkat. Terlebih perilaku hidup kami, tingkah laku kami semua, kami terus melakukan kesalahan dan pelanggaran. Ampunkan kami Tuhan, buat kami memahami kami harus hidup di dalam kehendak-Mu. Kami harus hidup berpadanan dengan firman-Mu agar benar kami adalah orang-orang yang mengaku percaya kepada-Mu. Sendekkan telinga-Mu mendengar permohonan seru doa kami yang membawa segala pengakuan dosa kami kepada-Mu. Perhatikan kami semua Bapa, dengan kepala yang tertunduk namun hati kami melekat kepada-Mu. Berkati kami semua, baharui hidup kami
biarlah setiap berkat-Mu terus ada menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengampuni, menyucikan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Ku diberi belas kasihan. pengampunan dosa, kebangkitan dari dan
firman untuk menjadi kekuatan hidup kami, agar ketika kami melangkah dalam ketaatan firman, kami melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Kami membuat Tuhan bangga, menjadikan kami sebagai anak-anak kepunyaan Tuhan. Ketika kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu, buatlah kami memahami firman ini dengan benar, dan tolonglah kami Tuhan, beri kami kekuatan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu di hari-hari kehidupan yang akan Tuhan anugerahkan bagi semua kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan Allah, Roh Kudus-Mu menolong kami semua. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab sesuai dengan pembacaan kita di minggu yang berjalan ini. Kita dibentar dengan pembacaan dalam Injil Lukas pasal 10. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-37. Lukas pasal 10 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-37. Firman Tuhan demikian. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam Taurat? Apa yang tertulis dalam buku Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, dia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya,
berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Damai di hati. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kita merasakan penyertaan, perlindungan, kuasa kasih Tuhan yang terus menjadi bagian perjalanan kehidupan orang semua. Hari lepas hari orang dijaga, disertai oleh Tuhan. Di sepanjang minggu yang berjalan ini, kita dibentar dengan tema wujudkan belas kasihan. Saudara-saudara, ada seorang anak yang berjalan di tengah hutan sambil dia membawa kayu. Dia memikul kayu dan selanjutnya dia berjalan. Dalam perjalanan dia menjumpai seorang bapak yang sedang duduk di tanah. Ketika dia lewat, bapak ini dia bilang, "Nah, bapak haus, bolehkah berikan bapak minum?" Ini anak langsung agak atas, dia bilang, "Oh Tuhan, kita suka sekali membantu. Mari kita tidak ada air minum, kita cuma ada bawa kayu ini. Tidak mungkin mau kasih minum kayu." Akhirnya dia bilang, "Bapak, maaf nih yang tidak dapat bantu, karena kita tidak ada air minum." Dia berjalan. Selanjutnya dia berjalan, dia jumpai seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Sementara bersandar di pohon. Ini ibu panggilnya, "Mari buat dulu." Ini anak bilang, "Iya ibu, ada yang perlu dibantu." Ibu bilang, "Ibu lapar, ibu anak lapar." Dia agak ulang atas, "Oh Tuhan, kita suka sekali membantu. Mari kita yang tidak ada makanan." Salah-salah bisa makan kayu kan? Saudara-saudara, dia minta maaf. "Ibu maaf, karena kita sama sekali tidak bisa bantu." Kita semua begini. Dia pergi melanjutkan perjalanan. Sementara dia berjalan, dia baku dapat dengan seorang bapak yang sementara membangun sebuah gubuk atau sabuan. Bapak ini bilang, pas-pas ada anak, ada bawa-bawa kayu. Kita perlu sekali ini kayu. Boleh kasih tak kita juga? Ini anak bilang, boleh sekali. Dia kasih itu kayu batu bata. Dan
Bapa itu memberikan air dan makanan kepadanya. Dia berbalik. Dia ingat ada yang lapar. Dia ingat ada yang haus. Dia balik Pak itu ibu. Dia bilang, ibu, ini ada makanan. Dia kasih. Dia bilang, makan. Dia balik ulang pilih Pak itu Bapak. Dia bilang, Bapak, ini air, minum juga, supaya nyanda haus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ini hanya sebuah ilustrasi yang mau menghentar kita untuk memahami kebaikan selalu punya jalannya sendiri. Kebaikan tetap ada jalan, meskipun sulit, meskipun tidak kita pikirkan, dia akan datang dengan sendirinya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kadang-kala kita pun ada dalam posisi seperti itu. Suka sekali membantu, mar apa dayanya tidak ada. Ataupun sebaliknya, ada orang yang mengabaikan dan pura-pura tidak melihat. Kendati orang membutuhkan pertolongan, kendati orang hidup dalam penderitaan, hidup dalam tekanan, hidup dalam permasalahan, dia punya solusi, tapi dia tidak mau untuk memberi solusi. Dia punya jalan keluar, tetapi dia tidak mampu untuk menyampaikan jalan keluar itu dan menghadapi bersama-sama. Padahal orang di sekitar kita, orang yang dekat dengan kita, sangat-sangat membutuhkan kita dalam perjalanan hidup mereka. Tapi kadang-kala orang lupa dan mengabaikan. Saudara-saudara, dari bagian bacaan kita berefleksi bersama dari Lukas pasal 10 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-37. Berawal dari seorang ahli Taurat yang hendak mencobai Yesus. Dia memberikan pertanyaan, sebenarnya pertanyaan yang dia berikan untuk menjebak Yesus, tetapi nyatanya dia yang terjebak dalam jawabannya sendiri. Dia tanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Karena ini seorang ahli Taurat, maka Yesus katakan, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Sebenarnya hukum Taurat sudah di luar kepala pada dia, kan? Dia katakan dengan lantang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yesus bilang apa? Jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Dia ingin membenarkan diri. Dia bertanya ulang, lantas siapa yang itu sesama manusia? Dan Yesus, dia menyampaikan lewat perumpamaan ini, seperti yang kita baca. Ada seorang yang dari Yerusalem ke Yeriko. Dia hendak melaksanakan perjalanan, namun dia menjumpai penyamun-penyamun yang hendak merampok, bahkan pun
mereka melukai sampai dia hampir mati. Dan ada seorang yang adalah sebenarnya dia yang harus menjadi panutan, yaitu seorang imam. Ketika dia lewat, dia lihat orang ini dari seberang jalan, dia cuma kesedihan. Padahal seorang imam memiliki tanggung jawab dalam kehidupan keberagamaan orang Yahudi. Dia yang harus menjadi teladan, tetapi dia tidak mampu untuk melakukannya. Kemudian Yesus, dia bilang lagi, ada seorang Lewi yang melewati jalan itu. Dia lihat orang sementara dalam kesakitan, tetapi dia melewatinya dan tidak mau untuk membantu. Bekerja dalam rumah ibadah yang mengatur persembahan, yang mengatur persekutuan ibadah, tetapi dia tidak mampu untuk menolong dan memperhatikan orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Kemudian datang seorang Samaria. Ketika dia hendak melewati jalan itu, dia lihat ini orang membutuhkan pertolongan. Dia segera untuk menolong. Dia membalut luka, meminyaki, dan dia mengangkat orang ini, naikkan pada keledai, kemudian selanjutnya dia bawa di rumah penginapan. Orang Samaria adalah orang yang sangat dimusuhi oleh orang Yahudi. Mereka dianggap bercela, mereka dianggap sebelah mata, mereka tidak memiliki apa-apa, mereka dipandang hina, tetapi lewat mereka datang pertolongan. Kemudian Tuhan Yesus tanya Pak ahli Taurat, sekarang siapa di antara 3 orang ini yang menurut ngana sesama manusia? Dia bilang, orang Samaria yang memberikan pertolongan. Yesus bilang, pergilah dan berbuatlah demikian. Saudara-saudara, kita lihat orang yang tahu hukum, orang yang hidup dalam ketaatan terhadap hukum, dia memiliki kepintaran, tidak menjamin hatinya baik. Orang yang hidup setia, rajin beribadah, seperti orang Lewi yang setiap hari melayani Tuhan, ternyata tidak menjamin dia memiliki belas kasihan kepada orang lain. Tetapi orang yang tidak dipandang, orang yang tidak dianggap, justru dalam hatinya timbul belas kasihan. Mari kita belajar, walaupun orang sebagai jemaat nyandar jadi Persus, tetapi mari ada hati yang mau berbagi, ada hati yang mau memberi, ada belas kasihan yang mau membantu orang lain dalam perjalanan hidup ini. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang menyatakan kesediaan kepada Tuhan untuk melayaninya, jangan kita seperti orang Lewi dan juga imam, tetapi orang akan tampil beda dari mereka. Selain melayani Tuhan, orang pun memiliki hati yang mau berbagi. Selain melayani Tuhan,
yaitu mengasihi. Mengasihi dengan sungguh. Mengasihi bukan hanya sekedar kata-kata, mengasihi bukan sekedar khotbah, tetapi mengasihi harus dengan tindakan dan perbuatan. Tolong mengasihi karena Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Dia mengorbankan dirinya untuk menjadi jalan keselamatan bagi orang semua. Terus melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini, karena orang-orang yang terus melakukan hal-hal baik, membantu sesama, mewujudkan kasih itu dalam hidup ini, maka dia yang akan menikmati anugerah dan berkat Tuhan. Dia yang akan hidup kekal, dia yang akan menerima keselamatan, dan dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati orang semua. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.
Thank you.